Sosok Cleopatra sangat terkenal akan kecantikan dan bujuk rayunya. Tapi di balik itu, banyak orang melupakan bahwa dia adalah seorang penguasa yang bisa melakukan apa saja pada masanya. Pertama kali ia naik tahta, saat itu masih sangat muda dan sedang berada di masa sulit. Namun, dia cukup terampil dan kreatif dalam menggunakan keterampilannya untuk melindungi rakyat. Ia juga begitu lihai menumbuhkan perhatian dan dukungan ke orang-orang yang berpengaruh di lingkungan kekuasaannya. Cleopatra lahir pada 70 atau 90 sebelum Masehi. Ketika ia berusia 18 tahun, ayahnya meninggal dan tahta kekuasaan jatuh ke tangannya. Namun pada masa itu, ada aturan yang menyebutkan bahwa seorang perempuan tidak bisa memimpin sendirian di Mesir. Oleh karena itu, ia memilih untuk menikahi adik laki-lakinya yang masih belia. Adiknya bernama Ptolemus XIII. Usianya baru 10 tahun, tapi demi kekuasaan yang harus dijaga, mereka menikah dengan segera. Berawal dari pernikahan yang merupakan tali persaudaraan akan pantangan dan larangan, tidak lama setelah itu para penasihat Ptolemus XIII menentang dengan keras segala bentuk kekuasaan yang dibuat Cleopatra. Peristiwa itu pun membuat Cleopatra melarikan diri ke Suriah pada tahun 49 sebelum Masehi untuk sementara waktu. Setahun lamanya ia hidup di Suriah. Di sana ia tidak hanya berdiam saja atau memulai hidup baru, tapi justru mengumpulkan banyak tentara bayaran yang akhirnya dibawanya ke Mesir untuk memberikan perlawanan ke pasukan saudara laki-lakinya itu. Di sisi lain, peristiwa itu juga memunculkan nama baru dalam sejarah kehidupan Cleopatra, yakni Julius Caesar. Awalnya, keberadaan Caesar di Roma dengan tujuan menghadapi Pompei selama perang saudara Romawi besar berlangsung. Pompei melarikan diri ke Yunani, namun nasib tidak beruntung bahwa di sana ia dikalahkan oleh pasukan Caesar dalam pertempuran Pharsalus pada tahun 49 sebelum Masehi. Dalam pertempuran tersebut, meski kalah tetapi Pompei tidak terbunuh. Ia berhasil lolos lalu melarikan diri ke Mesir demi mendapatkan dukungan. Setibanya di Mesir, ia tidak mampu bersilat lidah karena sebelumnya orang-orang Mesir sudah mendapatkan berita kekalahannya dari pertempuran di Yunani. Berita itu pun menjadi penanda bahwa para dewa Mesir lebih menyukai Caesar. Pompei tidak berdaya di Mesir, kepalanya dipenggal dan dijadikan sebagai ritual penyambutan kedatangan Caesar yang bertujuan mengejar Pompei yang melarikan diri. Akan tetapi, Caesar tidak senang kedatangannya disambut dengan kepala, sehingga ia gusar kepada Ptolemus XIII. Cleopatra justru tidak memanfaatkan situasi genting tersebut sebagai titik balik demi keuntungan dirinya sendiri. Ia justru mengatur pertempuran dengan Caesar, namun sebagian orang di masa itu percaya bahwa sesungguhnya ia memiliki niat terselubung di balik pertemuannya tersebut. Berawal dari pertemuan itu dan dengan adanya garis keturunan dari Alexander yang agung kepribadiannya, Cleopatra pun berusaha merayu Caesar untuk menjadi kekasihnya. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan asmara dalam periode yang sangat singkat. Setelah itu kekuasaan Cleopatra yang sempat beku pun dipulihkan kembali sebagai wakil dari Ptolemus XIII. Namun hal ini tidak membuat Ptolemus senang, sehingga terjadilah pertempuran hebat yang mengakibatkan pasukan Ptolemus XIII tenggelam dan dinyatakan kalah. Saat peristiwa itu berlangsung, Cleopatra sedang mengandung anak buah dari hubungannya dengan Caesar. Beberapa bulan setelah pertempuran, Caesar pun mendidik adik laki-laki Cleopatra lainnya, Ptolemus XIV, untuk menjadi wakil dari Cleopatra. Selain itu, ia juga menikahi Cleopatra dengan budaya Mesir, akan tetapi pernikahan tersebut tidak diakui oleh orang Roma. Setahun setelah itu, ia kembali ke Roma bersama putranya, Caesarion. Masa itu, hubungan Caesar dan Cleopatra menjadi tidak jelas. Namun, hal itu tidak membuat Caesar menyangkal putra tunggalnya. Mereka tetap bersama di Roma sampai akhir Caesar tutup usia. Pasca kematian itu, Caesarion pun kembali ke Mesir karena ada kabar dari sana bahwa Ptolemus XIV juga tutup usia. Adapun maksud kembalinya Caesarion adalah untuk menjadi pemimpin pengganti Ptolemus XIV pada 44 sebelum Masehi. Selama 14 tahun pemerintahan Cleopatra, masa Caesarion berjalan stabil hingga mendapatkan dukungan dari Mark Antony, salah satu pemimpin Romawi baru. Dukungan tersebut membuat Cleopatra dan Mark Antony menikah kemudian memiliki 3 orang anak. Namun pada 30 sebelum Masehi,
Octavian menyerang Mesir dan Antony sempat beberapa kali melawan sehingga akhirnya kalah dalam pertempuran. Dari peristiwa itu, Cleopatra sangat takut sekali kehilangan Kaisarion. Ia pun membuat rencana untuk mengirimnya pergi ke luar Mesir dengan bekal harta yang cukup agar dia bisa bertahan hidup dan nyaman menjalani kehidupan baru. Setelah mengusung rencana itu, Cleopatra pun langsung mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri agar Octavian ketika pulang ke Roma tidak ada bukti kemenangan. Belum berserang lama, kejadian itu terjadi. Kaisarion ditangkap dan dibunuh secara tragis. Akhirnya, kematian itu juga menandakan berakhirnya kekuasaan Firaun.